Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sedangkan di kamar atas, tepatnya di sebelah kamar utama, Bondan tengah membujuk Rima untuk melakukan hal yang enak-enak. "Ayolah sayang, sebentar saja," bujuk Bondan sembari memeluk istrinya dari belakang yang sedang berdandan di depan meja rias. "No, kamu tidak tahu betapa mengerikannya Nue jika sudah marah," tolak Rima dengan nada lembut. "Anak itu tidak akan tahu jika kita bermain aman," bujuk Bondan lagi. "Bon," kesal Rima lalu mencubit tangan Bondan yang melingkar di lehernya. "Au, sakit tahu," keluh Bondan. Lalu melepaskan pelukannya, kemudian ia mengusap tangannya yang terasa panas akibat dicubit oleh Rima. "Lagian mesum, kita ini sudah salah dan harus menerima hukuman yang diberikan Nue. Ingat, sudah tua dan harus memperbaiki diri," Rima memberi pengertian kepada suaminya. Baiklah," jawab Bondan dengan lesu. Sebenarnya ia bisa saja memaksa Rima demi menghilangkan rasa dahaganya. Akan tetapi Bondan tidak ingin egois. Bagaimanapun juga, ini adalah balasan dari perbuatannya yang mencuri start lebih dulu. "Nah, begitu dong, baru bonbonku," ucap Rima tersenyum senang sembari menatap Bondan dari pantulan cermin yang ada di depannya. "Jangan memperlihatkan senyum manismu itu kepadaku," kesal Bondan lalu memundurkan langkahnya dan duduk di tepian tempat tidur. "Memangnya kenapa?" tanya Rima sembari memoleskan lipstik ke bibir mungilnya itu. "Aku tidak tahan untuk melahapnya," jawab Bondan dengan lesu, karena jika ia melahap bibir berwarna pink yang sudah menjadi candunya itu, ia pasti tidak akan bisa menahan gairahnya lagi. Rima mengulas senyum, kemudian ia beranjak dari duduknya dan berjalan menghampiri Bondan. "Ya sudah, cium saja, sudah sah ini kan?" Rima menggoda Bondan, lalu ia mendudukkan diri di pangkuan Bondan dan melingkarkan tangannya di leher suaminya. Bondan merasakan kenyamanan yang sangat luar biasa saat berada di dalam dekapan Rima. Kemudian ia mendongak dan menatap istrinya itu dengan intens. Ia baru teringat satu hal yang belum ia bicarakan dengan Rima. "Kenapa?" tanya Rima. "Ada yang ingin aku bicarakan denganmu mengenai nafkah," ucap Bondan sembari mengusap lembut pipi Rima. "Kamu tahu sendiri jika aku baru merintis usahaku dari nol lagi kan, jadi aku minta maaf jika aku belum bisa memberimu uang yang banyak," ucap Bondan dan menatap istrinya itu dengan lembut. Ya, dulu sebagai atlet petinju saat masih aktif, tentu saja dia mempunyai kekayaan yang banyak, rumah mewah, mobil mewah, dan fasilitas lainnya. Walaupun tidak semewah yang dimiliki Rima, tapi kehidupan Bondan dan Vika dulu cukup berada. Tapi semenjak mendiang istrinya divonis kanker, Bondan sangat terpukul dan ia berusaha untuk memberikan terbaik untuk mendiang istrinya itu dengan membawa berobat ke berbagai rumah sakit, termasuk berobat ke luar negeri pun sudah ditempuh dengan harapan mendiang istrinya bisa sembuh kembali. Hingga menghabiskan banyak biaya, termasuk ia harus menjual rumah dan beberapa mobil mewahnya demi kesembuhan mendiang istrinya. Tapi apa daya jika Tuhan berkehendak lain dan Tuhan lebih sayang dengan mendiang istrinya. Setelah kepergian mendiang istrinya untuk selamanya, Bondan sempat terpuruk beberapa bulan. Tapi ia berusaha untuk bangkit lagi demi putri cantiknya yang masih membutuhkan dirinya. Dan semenjak saat kepergian istrinya itu, ia memutuskan untuk vakum dari ring tinju dan memilih membuka usaha bengkel mobil dan fokus membesarkan putrinya. Rima mengulas senyum, lalu ia menangkup wajah Bondan dengan kedua tangannya. Kemudian ia mengecup bibir tebal itu sekilas.
Berapapun yang kamu berikan kepadaku, aku menerimanya dengan senang hati, karena apa yang kamu berikan kepadaku pasti akan menjadi keberkahan untuk diriku, jawab Rima lalu memeluk Bondan dengan erat. Emmanuel menggendong istrinya menuju kamar, lalu ia merebahkan Vika di atas tempat tidur dengan perlahan. Sudah sore, sudah waktunya kamu istirahat. Aku rasa tubuhmu sangat lelah, bukan? Ucap Emma lalu mengecup kening istrinya dengan mesra dan menyelimuti tubuh istrinya. Perlakuan Emma membuat hati Vika berbunga dan juga bahagia, bahkan wajahnya kini terlihat memerah. Ah, sweet banget sih kamu, jadi pengen ngurung kamu di dalam kamar terus, batin Vika meronta. Sekarang kamu istirahat ya, karena aku harus mengantarkan mami pulang, ucap Emma lagi. Lalu mencium seluruh wajah istrinya dengan penuh cinta. Iya sayang, jawab Vika patuh, tersenyum malu dan merebahkan dirinya di atas tempat tidur. Emma tersenyum, lalu ia membetulkan bantal dan selimut yang dikenakan Vika agar istrinya itu istirahat dengan nyaman. Aku pergi dulu. Sekali lagi, Emma mengecup bibir istrinya itu dengan lembut. Kemudian ia mulai beranjak dan keluar dari kamarnya. Rima melepaskan pelukannya, kemudian ia berbisik di dekat telinga Bondan. Satu ronde tidak apa-apa, tapi lakukan dengan cepat. Bondan yang mendengar bisikan itu pun langsung berbinar dan menegang. Kemudian ia langsung menyambar bibir Rima dengan sangat rakus. 5 menit, aku akan melakukannya 5 menit, jawab Bondan terengah saat ia melepaskan ciuman itu. Sesaat kemudian ia melahap bibir manis itu dengan rakusnya. Keduanya itu memanfaatkan waktu yang ada sebelum menjalani hukuman dari Emmanuel. Hal itu lebih nikmat, batin Bondan di sela aktivitasnya. Ah, ini hal yang ternikmat yang pernah aku rasakan, Rima berkata di dalam hati. Tok, tok, tok. Mami, ayah, waktu kalian sudah lebih dari 5 menit, teriak Emma sembari mengetuk pintu kamar berulang kali. Sial, umpat Bondan. Tok, tok, tok. Mami, teriak Emma dari luar kamar dan masih terus mengetuk pintu. Astaga, anak itu sudah seperti anak ayam yang kehilangan induknya, gerutu Bondan lalu ia mengambil pakaian Rima dari dalam lemari. Rima yang mendengar gerutuan Bondan hanya terkekeh pelan. Ini, ganti pakaianmu, bajumu basah karena keringat percintaan kita, bisik Bondan sembari menyerahkan dress berwarna pink kepada Rima. Makasih, ucap Rima malu menerima dress tersebut lalu segera memakainya berikut dengan underwearnya. Sedangkan Bondan membuka bajunya yang basah itu dan terlihatlah badannya yang kekar yang dipenuhi tato itu. Rima menatap tubuh atletis Bondan yang atletis itu sampai tidak berkedip. Benarkah itu suamiku? Kemudian Bondan membuka pintu kamar tersebut, membuat orang yang di balik pintu tersebut berdecak kesal sembari berkacak pinggang. Kamu ini berisik sekali, kesal Bondan. Kalian ini habis enak-enak ya? Tanya Emma dengan nada sewot ketika melihat Bondan bertelanjang dada, ditambah lagi dada Bondan dipenuhi dengan keringat. Menurutmu, jika pasangan halal di dalam kamar sedang apa? Tanya Bondan balik dan menyeringai licik. Hukuman kalian ditambah 15 hari, tidak ada tawar-menawar, kesal Emma dan menatap tajam ayah mertuanya itu dengan sengit. Apa kamu bilang? Pekik Bondan tidak terima dengan keputusan menantunya itu. Sudah, kalian ini selalu bertengkar. Ayo antar mami pulang, sela Rima dan menarik tangan putranya. Tidak lupa Rima berpamitan dengan Bondan dan juga Vika dan ia berjalan dengan perlahan karena saat ini sedang menahan kakinya yang bergetar hebat.
Ya ampun, rasanya aku ingin pingsan. Tenaga Bondan seperti badak, padahal hanya 5 menit bisa membuat badanku lemas dan kakiku bergetar seperti ini. Apa kabar diriku jika satu kamar dengannya setiap hari? Mungkin aku akan kesulitan berjalan. Batin Rima bergidik ngeri sendiri. Mami tidak apa-apa, tanya Emma ketika melihat ibunya berjalan sangat pelan. Tidak, ini tadi kaki Mami sedikit keseleo, bohong Rima. Sedangkan tersangka utamanya hanya menahan senyumannya. Jangan sampai Nue tahu jika kakiku bergetar karena ulah ayahnya, batin Rima. Mau aku gendong? Tanya Bondan. Saat ini ketiganya itu akan menuruni tangga dan tanpa mendengar jawaban dari istrinya, Bondan langsung menggendong Rima menuju halaman rumah di mana mobil Emma sudah terparkir di sana. So romantis, dumel Emma mengikuti ayah dan ibunya itu dari belakang.